Halo Populers, kembali lagi nih sama program Populasi. Podcast punya solusi dan ekspektasi. Tentunya sama aku, Meida sebagai host, dan Ibu Vida Purwati Esos ME sebagai narasumber ya Bu ya. Mangga Ibu silahkan perkenalan dulu mungkin ya ke sobat yang lagi ada di rumah. Selamat siang Sobat Populasi. Populers ya, Sobat Populers. Perkenalkan saya Vida Purwati yang jabatan saya adalah perencana ahli muda di Bapelitbang. Mungkin selama ini kami yang mitranya dari DPPKB yang memang salah satunya bagaimana kita menangani apa yang permasalahan-permasalahan yang lagi yang jadi permasalahan di dalam Kota Bandung ini yang terkait dengan DPPKB ini. Oh iya Bu, mungkin langsung aja ya Bu ya ke pembahasannya mengenai masalah terkait di Bandung. Mungkin masalah kesehatan juga berarti ada di ranah Bapelitbang juga ya Bu ya? Kalau Bapelitbang sebetulnya kalau di ranah kota semua permasalahan kota. Nah kebetulan kami ini dari bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Jadi memang yang terkait dengan pembangunan manusianya. Kesehatan itu pasti salah satu dari terkaitnya dengan pembangunan manusia. Sehingga DPPKB ini atau permasalahan kependudukan, pengendalian penduduk, kesehatan semuanya ada di bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia. Oh iya, berarti untuk DPPKB tersendiri kan Dinas Pengendalian Penduduk dan Perencanaan berarti ada kaitannya banget ya Bu ya? Betul. Sama Bapelitbang ini. Kita mitra berarti mitra kerjanya. Ibu tadi membahas mengenai kualitas manusia, berarti ya lebih ke SDM-nya ya? Betul. Sumber daya manusia. Mungkin kita akan mengambil salah satu isu yang lagi hangat nih Bu di Kota Bandung. Mungkin Ibu juga udah sering ya, pemirsa juga apalagi lah mungkin di rumah juga di sosmed ya Bu ya, mengenai stunting. Nah, kalau misalkan dari pandangan Ibu sebagai perencana ahli muda tadi ya Bu ya, di Bapelitbang, stunting ini bagaimana Bu untuk kualitas sumber daya manusia di Kota Bandung begitu Ibu? Jadi gini, kenapa sih stunting jadi heboh gitu ya? Iya heboh banget ya Bu ya, di mana-mana. Jadi heboh dari mulai ketika Presiden sampaikan, kita ada stunting nih, harus ditangani semua. Kenapa sih Presiden harus seheboh itu gitu? Iya Bu, kenapa? Nah, karena kan gini, stunting akibat dari stunting itu sebetulnya akibat dari kurang gizi ya. Kurang gizi itu bisa ditunjukin dengan masalah gizi buruk, ada yang namanya stunting, wasting, atau underweight gitu kan, ada beberapa kategori. Nah itu sebetulnya masih termasuk dalam masalah gizi. Nah akibat kalau stunting itu diakibatkan karena kurang gizi yang kronis, yang lama, akibat yang lama. Dan jadi kalau misalkan saat ini balitanya stunting, itu berakibatnya bukan saat ini permasalahan akan munculnya, mungkin masalahnya beberapa tahun ke depan. Remaja, dewasa. Jadi nanti ketika mereka dewasa, kebayang dong dewasa kita, anak-anak yang dulunya masalahnya kurang gizi, sehingga otomatis kita bakal ketinggalan. Kalau stunting itu berarti daya pikirnya rendah atau aktivitasnya atau tidak seproduktif yang seharusnya yang mempunyai gizi yang cukup. Nah, makanya kenapa kalau kualitas manusianya saja sekarang sudah kualitasnya rendah, bagaimana kita akan menghadapi yang disebut Indonesia golden period. Indonesia emas. Katanya kita mau dapat bonus demografi katanya di tahun 2045 ya. Kita dapat bonus demografi. Kalau sekarang anak-anaknya yang balitanya stunting 2045, jangan-jangan kita bukannya stunting, bukannya bonus demografi, jadinya musibah demografi. Itu yang kita musibah besar-besaran ya Bu ya. Iya, karena kualitas dan daya saing manusia itu akan menentukan bagaimana suatu negara akan maju. Berarti kuncinya di kualitas sumber dayanya ya Bu ya, manusianya bagaimana. Kalau misalkan mengenai SDM di Kota Bandung nih Bu, ternyata faktanya pada di lapangan tuh bagaimana sih Bu? Apakah sudah terkategorikan cukup atau malah kurang mungkin atau bagaimana Bu? Jadi gini, salah satu indikator yang menentukan terkait dengan pembangunan manusia gitu ya,
Jadi ini menurut dunia itu ada namanya Indeks Pembangunan Manusia atau kalau terkenal dengan HDI, Human Development Index ya. Jadi diukur semua dunia itu akan melakukan itu. Nah, dikatakan kategorinya sangat baik apabila sudah di atas 80. 80% dari 80 angka itu indeks kan, jadi indeksnya. angka. Nah, Kota Bandung posisinya saat ini sudah di atas itu, sudah 82 dong. Kebayang gitu kan posisi Kota Bandung, dan memang Kota Bandung ini salah satu yang IPM-nya tertinggi ya di Indonesia, dan salah satunya. Jadi ada beberapa kabupaten kota di Indonesia yang tinggi, salah satunya itu Kota Bandung. Jadi kebayang ya Kota Bandung ini bagaimana sih kualitasnya. Nah, kalau sekarang kitanya ada balita yang saat ini posisinya udah bagus, terus ada balita-balita stunting, jangan-jangan nanti di tahun ini malah di tahun berapa tahun ke depan IPM kita malah jadi turun. Nah, ini yang kita hindarin. Kita harus terus dong ningkatkan, jangan sampai. Jadi IPM itu kan ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia, itu ditentukan oleh bagaimana kualitas pendidikannya, bagaimana kualitas kesehatannya, dan bagaimana kualitas daya saing kualitas terkait dengan kesejahteraannya. Itu ya Bu ya, beberapa faktor yang menentukan indeks tadi. Kalau misalkan tadi kan udah lumayan ya Bu ya, 82% untuk Kota Bandung. Tapi untuk harapan di tahun sekarang nih Bu, karena kan tahun baru juga ya, tahun 2024, apakah akan ada peningkatan yang ditargetkan atau bagaimana Bu dari sistem Kota Bandung? Jadi gini, kalau kita tuh pengennya Kota Bandung terus meningkat dong. Nah, target IPM itu pengennya kita meningkat terus ya. Jangan segitu dong kita naikkan. Nah, tapi salah satu penyumbangnya ada tadi kan kesehatan. Di dalam kesehatan itu ada terkait dengan masalah gizi. Nah, di masalah gizi ini salah satu masalahnya juga itu adalah stunting. Kalau stunting kitanya sudah tertangani, stunting kitanya bagus, maka derajat kesehatan masyarakatnya tinggi. Derajat kesehatan masyarakat tinggi, itulah penyumbang dari IPM. Kalau derajat kesehatan manusia itu diukurnya dari umur harapan hidup. Ya. Itu pengukurannya apa Bu? Apakah personality atau bagaimana? Itu yang ukurnya khusus BPS. Itu mah khusus, bukan ranah Bapelitbang berarti ya? Kita tiap tahun dapat laporan dari BPS. Ini loh umur harapan Kota Bandung saat ini. Ini loh provinsi, ini loh nasional. Kalau boleh tahu di angka berapa Bu umur harapan di Kota Bandung? Saat ini umur harapan hidup 74 ya. Di 74. Ya. Bagus ya Bu ya, tergolongnya bagus. Jadi gini, kebayang ya bahwa kalau kita semakin banyak yang berusia di atas 74 gitu kan. Jadi masa hidup kita itu banyak yang semakin tua. Jadi lansia kita akan semakin sehat. Nah, ini ya dinyatakan dengan usia yang semakin tua. Jadi kan banyak yang kebanyakan ya maaf ya, emang lansia mungkin ya Bu ya. Banyak kan orang-orang bilang ya usia mah tergantung takdir gitu ya, tapi sebetulnya enggak gitu. Kalau kitanya sehat dari kecil kita jaga, dari bayi, dari sebenarnya dari pranikah ya. Dari pranikah Capin ya Bu ya, calon pengantin. Dari remaja bahkan usia terus life cycle-nya ini, maka lansianya tuh kita berharap lansia yang produktif, yang sehat gitu. Nah, ini yang akan bertahan hingga usia di atas, kita harapkan di atas 74. Bagus ya Bu ya, itu tergolongnya berarti harapannya di usia tersebut lansia, masyarakat Kota Bandung bisa menikmati hidup ya Bu ya. Sehat dan produktif tentunya. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau balik kita di saat ini banyak yang stunting, jangan-jangan nanti kita usianya 74 memang betul, tapi 74 dengan yang banyak penyakit, yang aduh itu kan jadi tanggungan juga kan, jadi masalah tanggungan keluarga juga. Tanggungan negara, tanggungan. Nah, ini jadi tapi kalau lansianya sehat, itu kan jadi bahagia gitu kan, itulah livable city itu di situ, kebahagiaannya. Iya, kebahagiaannya yang diukur ya Bu ya. Iya. Ibu mau bertanya juga sih, mungkin sobat populers pada penasaran nih Bu. Kalau misalkan tadi IPM-nya udah tergolong bagus ya di Kota Bandung, kemudian untuk tadi angka yang 72 itu umur harapan hidup 74. Kalau misalkan yang tadi nilai yang 70, nah kita 74 dan IPM kita udah di 80. Nah, kalau misalkan evaluasian dari tahun kemarin mungkin Bu, apa sih yang perlu ditingkatkan di tahun 2024 ini gitu, terutama dalam kualitas sumber daya manusianya ya?
dalam kualitas sumber daya manusia seperti tadi, kualitas sumber daya manusia itu kita lihat dari sebetulnya kita mulai dilihat dari life cycle ya, bagaimana life cycle gitu ya. Jadi bagaimana kita dari mulai lahir, dari mulai sebetulnya tadi betul ya, dari mulai remaja, kualitas remaja kita seperti apa gitu kan. Lalu kalau kualitas remaja untuk bisa nanti menjadi pasangan usia subur, lalu dia melahirkan seperti apa? Apakah remaja kita sehat atau tidak? Itu harus dipastikan dulu ya, harus Bu ya. dipastikan remaja-remaja kita. Nah, salah satu di indikator stunting yang menyebabkan stunting itu sebetulnya bukan karena bayi lahir langsung stunting. Itu pasti bukan itu. Tapi penyebabnya itu pasti ya tadi akan kronis, dari lama, dari apa? Kita lihat remaja. Kita ambil salah satu contoh remaja. Remaja kita saat ini gitu, masalah gizinya gimana sih gitu. Ternyata salah satu hasil penelitian remaja itu remaja saat ini kondisinya adalah banyak yang menderita anemia, kekurangan darah ya, Bu ya. Kekurangan darah, anemianya, nah itu ada anemia ringan, sedang dan berat. Kalau anemia ini dibiarkan, nah, nanti ketika dia menjadi pasangan usia subur, menjadi wanita usia subur yang siap untuk melahirkan, kemungkinan besar mereka akan melahirkan bayi-bayi yang kategori stunting. Itu yang harus kita cegah. Makanya kan DPPKB sibuk dengan genrenya, dengan bina remajanya. Nah, inilah di sini sebetulnya kunci utamanya tuh untuk penanganan stunting adanya di DPPKB ya, ini, kita kuat di situnya. Gitu. Bagaimana menggerakkan remaja wanita yang usia-usia remaja putri supaya tidak anemi. Anemia. Ya, sekarang kan kalau kita lihat remaja-remaja putri sekarang ya, mereka senengnya ke Korea yang aduh badan-badannya bening-bening gitu, tipis segala macam. Akhirnya ketika disuruh makan nggak mau, takut ini, takut makannya nanti. Tapi ketika disuruh makan, pengen makan, yang dipilihnya apa? Seblak, cireng, cilor, cici, peracian gitu ya. Lalu kita nanya, kalori proteinnya dari mana? Sehingga ya jangan salahkan nanti stuntingnya tinggi kalau remajanya aja udah anemi. Itu sebetulnya itu yang jadi masalah saat ini kita yang harus nanganin. Itu masalahnya di PPKB bukan, itu masalah besar, masalah kota, ya kan? Untuk nanganin remaja anemi aja siapa yang perangkat daerah yang banyak? Dinas kesehatan harus turun, dinas pendidikan harus turun, berbagai stakeholder stakeholder sekali. Nah, nggak mungkin kan di PPKB saya bekerja sendiri, sendiri. Perlu kolaborasi ya, Bu ya. Untuk mengkolaborasiin, disinilah fungsinya ada yang namanya Badan Perencanaan Pengembangan dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Disinilah kita butuhnya untuk mengkoordinasikan semua perangkat daerah. Ayo dong bareng-bareng, jangan geraknya DPPK per dinas ini kita enggak. Di sini kita nyusun rencana bareng-bareng. Berarti di sini ya, Bu, wadahnya untuk koordinasi dan kolaborasi untuk permasalahan isu stunting ini. Gitu. Kalau misalkan dari Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan mungkin tadi terutama kan untuk remaja ya, Bu ya, untuk calon ibu mungkin. Kemudian kalau misalkan di ranah udah terlanjur nih, Bu, misalkan udah terlanjur melahirkan, kemudian bayinya udah teridentifikasi sebagai stunting juga, bagaimana, Bu? Nah, inilah. Kalau misalnya bayinya ternyata stunting ya, gitu. Kita tahu kita harus memberikan bayi dengan kecukupan gizi yang bagus. Artinya ASI eksklusif wajib. 6 bulan ASI eksklusif. Sekarang lihat dong ASI ibu-ibu. Saya mah bekerja, wanita karir, anaknya ada yang asuh, sudah diasuh, kasihin segala macam. Terus dengan iklan-iklan yang banyak gitu kan, sekarang kan banyak iklan Sufor ya, wah ini bagus, ini bagi yang termakan iklan, udah jangan dikasih ASI, mendingan dikasih Sufor yang bagus ini segala macam. Padahal kalau ASI eksklusif itu di situ sudah mengandung semua, yaitulah anugerah dari Allah itu bahwa memastikan bahwa yang namanya ASI eksklusif itu bisa betul-betul mencukupi. Kalau kualitas ASI eksklusifnya bagus, walaupun bayinya lahir sudah dengan stunting, dia akan dengan cepat untuk
dikejar, karena perbaikan gizi itu sebetulnya bisa dikejar ya sampai umur 2 tahun kan. Masih bisa ya Bu ya, kan masih ada golden kesempatan. period. Ya, masih Golden kita period, golden period itu kan 2 tahun 2 ya. tahun, 1000 Kita- hari pertama 1000 kehidupan hari. ya. Iya, itu yang masih, makanya kenapa kita harus selalu hidup ininya 1000 HPK, 1000 HPK. Kenapa sih? Karena di masa itulah kita akan membangun golden periodnya itu. Itu Masih bisa dikejar ya Bu ya Iya. untuk pemulihannya. Nah, itu juga bukan hanya punyanya. Kita harus tahu lagi perannya siapa aja yang di situ. Coba Bu, siapa aja Bu? Wah, kalau disebutin perannya, kayaknya semua perangkat daerah berperan. Iya. Coba lihat. Dari lingkup terkecil mungkin Bu, lingkup terkecil dari mulai keluarga dulu. keluarga. mungkin Betul. ya. Keluarga. Ya, dari keluarga, lalu dari sekarang adanya posyandu. Ya kan? Posyandu tuh bukannya hanya nimbang, udah aja tanpa memberikan penyuluhan, tanpa memastikan. Jadi kita tuh kader-kader tuh sekarang tim pendamping keluarga itu harus TPK ya Bu. TPK, karena DPK ya ada TPK ya, Iya. kita yang ini dia harus bagaimana memastikan si ibu-ibu yang menyusui itu memastikan memberikan ASI eksklusif. Iya. Itu Harus pasti. harus pasti ibunya harus diberikan. Terus ASI sekarang eksklusif. yang memastikan si ibu itu mempunyai ASI eksklusif, supaya si ibu menyusui punya ASI eksklusif, artinya gimana si ibunya? Harus sehat dong. Dia Iya. harus makannya bergizi dong. Iya. Siapa yang memastikan ibu menyusui atau ibu hamil mempunyai makanan yang memberikan asupan makanan Yang bergizi. karena ibu menyusui teh, aduh saya habis lahir badan segini pengen cepet seperti itu kan. Iya. Gitu kan. Akhirnya ASI-nya nggak eksklusif lagi, nggak berkualitas. Iya. Ya asal diberi ASI, ya itu sama aja nggak jadi membantu stuntingnya Stunting. jadi Cepat gitu ya. Nah, inilah yang perannya siapa? Ada kader, harus memastikan betul nggak ya ibu menyusui ini makannya bagus gitu. Iya. Makanya tim pendamping keluarga itu sangat berperan. Sangat berperan ya Bu ya. Tadi keluarga, kemudian tim TPK, Iya, kader juga, mungkin kader puskesmas juga. ya Bu ya. Puskesmas harus turun, harus memastikan bahwa bagaimana sih yang disebut makanan bergizi itu bagi ibu hamil, berapa kalorinya, berapa proteinnya, itu juga harus diedukasikan ya Bu ya. diedukasi. Jadi bukan sekarang kan yang namanya ada di posyandu itu ada yang namanya PMT ya, pemberian makanan tambahan gitu. Cuman dikasih apa gitu, padahal bukan itu. Harus diajarin ini loh cara buatnya. Tolong ya nanti ibu buatkan ya. Nah, jadi lebih baik bukan disediakan menu-menunya ya Bu ya, bukan, malah tapi harus sambil diajarkan Ajarkan. sehingga bisa. Itulah ya. Bagaimana sekarang buruan saya itu DKPP Dinas Ketahanan, bagaimana mereka harus memastikan hasil buruan saya itu sayur segala macam, ikan, Iya. terus untuk ibu-ibu yang resiko stunting. Itu kan keluarga beresiko stunting Iya. kan. Nah, itulah kenapa sih harus peran itu yang harus kita pastikan semua perangkat daerah tuh ke situ fokusnya. Yuk kita entaskan sama-sama gitu. yuk kita mulai menjaga yang namanya keluarga beresiko stuntingnya gitu. Itu mungkin. Ya mungkin Sobat Geners itu ya penyampaian dari Ibu ya Bu ya, dari Ibu Vida Purwati sebagai perencana ahli muda di Bapelitbang. Ternyata Bapelitbang ini wadahnya ya Bu ya, wadahnya untuk semua stakeholder berkolaborasi ya, merencanakan kemudian melaksanakan, bahkan evaluasi juga mungkin ya Bu ya, terkait dengan isu permasalahan stunting di Kota Bandung khususnya. Mungkin Ibu selanjutnya ada segmen yang namanya Populars Challenge. Wow, apa tuh? Jangan kayak gitu Bu. Yang simpel-simpel aja. Nanti Ibu mungkin biar penasaran juga Sobat Geners di rumah. Jangan lupa tonton keseruan kita, jangan di skip. Oke, lanjut kita ke segmen selanjutnya. Oke, Sobat Populer, sekarang nih waktunya Populars Challenge nih Bu namanya. Mungkin baru denger ya, tapi iya, apaan tuh? agak mengkagetkan ya challenge begitu. Enggak Ibu, simpel aja. Nanti saya ini Bu ada tebak gambar. Nanti Ibu hanya menebak kira-kira gambar apa nih, karena saya menyajikannya itu berbentuk puzzle. Nah mungkin nanti kalau misalkan udah ketebak, Ibu kira-kira udah mengetahui gambar apa, nanti bolehlah di-explain atau menjelaskan sedikit-sedikit aja begitu. Tadi masih ada kaitannya kok Bu dengan stunting lah gitu terutama. Oke. Kita coba ya. Pasti bisa Ibu, pasti bisa. Oke. Ini Bu, ini gambar pertama.
Jadi gambar pertama itu adalah kisi-kisinya, aku adalah protein hewani penting untuk mencegah risiko stunting, Bu. Ini mungkin ada warna-warnanya ya, Bu ya, ke-spill lah gitu dikit-dikit. Oke, karena itu ada yang warnanya putih dan orange, Iya, nggak jauh. Kira-kira apa, Kalau Bu? protein hewani ada putih dan orange, ya itu mah kayaknya telur ya. Iya gitu, Bu, telur. Bener nggak? Boleh, Coba Bu, kita langsung lihat. di oh iya benar telur. Iya lah, Bu ya, ada putih ada kuningnya begitu ya. Boleh Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan, nggak apa sih kaitannya telur dengan stunting begitu? Siap. Jadi gini, kan kita tadi dibilangin ya, kalau stunting itu akibat dari gizi kronis. Ya. Jadi akibat gizi yang lama. ya. Jadi lama. Nah, supaya menjadikan stunting itu masalah gizi. Sebetulnya kurang gizi juga gitu. Iya. Nah, supaya kita tidak melahirkan yang new zero stunting, jangan memunculkan yang stunting baru. Artinya dari mulai kecil kita membiasakan memilih protein yang istilahnya yang berkualitas ya. Protein berkualitas ini bukan harus yang mahal. Oh, nggak harus ya, Bu ya? Nggak menentukan juga ya, Bu ya? Atau yang yang high, yang kayak salmon gini. Misalkan, Bu. Wah, enggak. Salmon nggak usah, salmon. Atau kita kan suka teredu bahwa yang namanya protein itu adalah susu. Iya, identik banget ya, Bu ya? Ya, pokoknya kasih aja susu supaya itu enggak sebetulnya. Protein itu yang penting adalah yang mempunyai kualitas yang bagus, banyak di sekitar kita banyak, salah satunya adalah telur yang tadi ya, Bu ya. Kalau saya sih biasanya ada tahu, tempe, ada telur, ikan lele itu bagus. Ikan laut itu kan sebetulnya harga-harga yang bukan ikan yang relatif terjangkau ya, Bu ya. Itu proteinnya bagus sekali. Ya, itu saya bisa ya, misalnya saya bisa buktikan seperti itu karena saya pernah mencoba ikut suka melihat penelitian bahwa dari protein yang bagus ini dia bisa memperbaiki gizi, karena protein itu kan fungsinya untuk pertumbuhan sel segala macam. Nah, itulah yang untuk penaikan berat badan gitu. Tinggi badan juga. Inilah. Jadi kita jangan selalu melihat bahwa ini mah pakai yang selalu pengennya proteinnya itu adalah yang mahal-mahal yang segala macam. Tidak, di sekeliling kita kacang-kacangan juga itu termasuk. Jangan salah. Jadi pilihlah yang berprotein berkualitas bagus, bukan yang mahal. Bukan yang mahal ya, Bu ya. Iya. Jadi itu bisa ada di sekitar kita. Telur sekarang kita ada yang namanya buruan saya, ada peternak ayam segala macam. Iya. Yudong telurnya dibagiin buat keluarga beresiko stunting supaya nggak stunting. Berarti udah nggak ada alasan ya, Bu ya, untuk pemenuhan gizi anaknya nggak tercukupi itu kalau misalkan nggak punya uang gitu. Yang mahal-mahal ternyata telur juga bisa ya, Bu ya. Cukup di kita tuh tahu, tempe, telur. 3T itu sangat berpengaruh terkait dengan nanti kalau di ibu hamil atau ibu melahirkan tuh ada 4T. Kalau untuk protein 3T aja cukup. 3T cukup. Telur, tempe. Kasih itu aja untuk balita. Kasih itu aja netizen. Mungkin ini Bu gambar yang terakhir dan yang kedua Ibu. Ada lagi. Dan tentunya berkaitan dengan stunting juga Ibu. Apa ini? Ini Bu. Jadi ada satu remaja mungkin ya. Remaja yang tinggi. Ini Bu, maksudnya ini. Remaja yang kayak gembira gitu ya, tapi yang satu lagi enggak gitu, malah sebaliknya cemburu. Terus ada tagline-nya kenapa aku berbeda gitu. Kenapa aku berbeda gini. Ini artinya yang pendek ini mungkin kemungkinan besar adalah ketika ini disebut stunting, akibat dari stunting. Kalau ini remaja ya. Iya. Mungkin dari balitanya, inilah balita yang stunting, ini yang disebut pendek. Iya. Nah, ini. Jadi belum tentu yang pendek itu stunting. Stigma itu ya Bu yang masih melekat, terus mungkin netizen juga kebingungan apakah yang pendek udah pasti stunting atau gimana Bu? Jadi begitu. Yang pendek belum tentu stunting, tapi kalau stunting itu pasti pendek. Gitu. Karena kita lihat juga selain dari kondisi fisik mungkin ya Bu ya. Dari mulai nanti ininya juga perkembangan otaknya. Motoriknya mungkin ya. Jadi gini, kalau kita punya di dalam otak itu kan ada kalau kita lihat ada sel-sel otaknya itu ada yang kalau yang kurang gizi itu kosong.
Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sih kita bisa menekan IQ-nya rendah Kurang atau gitu segala ya. atau kurang atau ini di situ. Kalau yang proteinnya tinggi tadi, kenapa sih harus makan protein gitu ya? Proteinnya tinggi, dia bisa memenuhi yang namanya titik-titik spot-spot sel. Jadi penuh gitu si besaran otaknya. Kan otak itu bisa berkembang dengan optimal sampai 2 tahun. Iya, golden Iya, period tadi golden ya, period. Bu. Itulah kenapa di golden period yuk kita kasih 1000 HPK, 1000 HPK itu betul-betul perlu, yaitu karena untuk berkembangnya otak. Kalau udah berkembangnya otak, artinya otaknya udah padat, udah benar-benar berkembang sesuai dengan usianya, lalu dia akan tumbuh ke atas. Tumbuh itu ke atas ya, bukan ke samping. Maaf. Masih ada ya, Bu ya, tagline itu ya. Iya, tumbuh ke Melekat, atas, bukan ke samping. Nah, ini dibutuhkan itu, kenapa kita butuh tadi protein ke atas dan sehingga kita bisa untuk tadi pasti kalau anak yang tidak stunting atau anak yang mempunyai masalah gizi, dia pasti ceria. Oh Ya, kalau anaknya udah diem terus apatis, lemah, letih, lesu mungkin ya, Bu ya. 4L, 4L. ya kan, lemah, letih, lesu, Lunglai. itu sudah dipastikan dia pasti terkena masalah gizi. Kalau remaja, ini kan remaja ya, misalkan remaja Putri udah 4L-nya udah lihat pucat lagi, ditambah pucat, lemah, letih, lesu, lunglai, periksalah HB-nya. Ada berapa sih HB-nya? Pasti rendah, itu udah anemi, itu kalau kayak gitu udah salah satu ciri. Apalagi perempuan mungkin ya, Bu ya, menstruasi juga kan ya. Makanya kita harus ngecek ketika sobat populasi ini ya, tolong kalau remaja Putri, tolong ketika mengalami haid pertama, menarche berarti ya, Bu ya? menarche ya, tolong cek dulu HB-nya pertama, berapa ya. Kalau sudah rendah, itu pastikan, kan kita suka punya dikasih tablet efek ya, tablet ya, Bu ya? TTD, tolong ya buat para remaja Putri ini, saya minta ini, remaja Putri kalau dapat FE diminum, pastikan diminum, bukan didapat. Kalau didapat mah pasti dapat, tapi langsung disimpan karena rasanya enggak, itu manfaatnya sangat bagus. Saya titip itu aja paling, karena akibatnya yang tadi, yang satu tinggi ke atas, yang satu malah pendek tapi lesu. Begitu ya, Bu ya. Kalau misalkan soal pengkonsumsian tablet tambah darah, Bu, apakah hanya dikonsumsi pada saat menstruasi saja atau bagaimana, Bu? Sebetulnya kalau ini ada nanti dengan dinas dengan kesehatan ya, ada kisah konsultasi. Boleh mungkin secara umum aja ya. Secara umum. Jadi TTD itu, tablet tambah darah itu diusahakan selalu diminum ya. Kan bukan hanya masa haid. Sebetulnya ada waktunya, berapa dalam 1 bulan ini harus berapa yang diminum. Kalau gitu nanti ketika ibu hamil sudah pasti 90 hari harus ya, harus selalu dikonsumsi. Tapi yang pasti pastikan jangan sampai di sekolah dapat, dimasukin ke tasnya sudah lupa. Tapi pastikan dia harus diminum. Itu saja mungkin perannya. Oke Ibu, mungkin udah selesai ya Bu ya. Tadi udah tanya jawab juga, kemudian udah membahas mengenai peran Bapelitbang tersendiri gitu ya untuk permasalahan isu stunting di Kota Bandung khususnya. Terima kasih kepada Ibu Vida Purwati yang sudah meluangkan waktunya Ibu. Semoga teman-teman di rumah juga dapat mengambil banyak ya Bu ya, mungkin ya banyak pelajaran, kemudian harus diterapkan juga terutama untuk remaja gitu ya, untuk calon ibu ke depannya supaya tidak melahirkan generasi stunting. Jadi untuk membentuk juga New Zero Stunting di kemudian hari. Mungkin segitu dulu Populars, sesi populasi podcast punya solusi dan ekspektasi bersama Ibu Vida. Saya Meida sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.